Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa bil ayatil ukhra wal fajr. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kita hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu waktu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah adalah fajar. Wal fajr, demi waktu fajar. Para ahli tafsir mengatakan kalau Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk, ya fajar itu adalah makhluk ciptaan Allah, maka makhluk itu adalah sesuatu yang istimewa. Jadi fajar ini adalah sesuatu yang istimewa. Makanya sebelum fajar ada amalan namanya istighfar. Wal mustaghfirina fi ashar. Minta ampunlah kamu di waktu sahar, di waktu sahur. Jadi amalan yang istimewa pertama menjelang fajar adalah beristighfar. Jadi Bapak Ibu sediakan waktu sedikit menjelang subuh itu untuk beristighfar, ya, sampai waktu subuh masuk. Nah, waktu subuh masuk itulah yang disebut dengan fajar. Fajar itu adalah batas malam atau ujung malam, ya, yang sering disebut sebelum atau parah, sebelum siang. Dulu namanya Jawa, kalau sebelum siang itu apa namanya? Kalau sebelum nikah apa namanya? Nah, kalau foto-foto sebelum nikah pra-wedding. Kalau sebelum siang namanya prasiang. Nah, di Minang disebut dulu prasiang. Jadi sebelum fajar itu namanya, itu makanya orang makan dulu makan siang gitu ya. Nah itu, ini sebelum fajar. Jadi fajar itu ujungnya malam, ya kan? Habis gelap terbitlah terang. Segelap-gelap bagaimanapun malam pasti akan muncul fajar. Jadi jangan terlalu bersedih, ya. Di balik kegelapan itu pasti akan ada cahaya. Itu namanya fajar. Nah, setelah masuk waktu, kalau soal supaya tidak panjang bahasa kita, kalau tambah 8 menit itu sudah kita amalkan, ya kan, dari min 20 menjadi min 18, maka ditambah 8 menit karena 1 derajat itu adalah 4 menit, ya. Maka dari itu waktu fajar ditambah 8 menit daripada waktu yang biasa. Fajar dengan subuh kedua-duanya sama, ya. Di Indonesia mungkin lebih populer namanya subuh, kalau di Saudi lebih populer namanya fajar. Kedua-duanya. Nah, pas setelah masuk waktu fajar ada nanti sholat yang istimewa, namanya sholat sunat fajar. Walaupun kita menyebutnya sholat subuh, tapi sholat sunatnya populer juga, sholat sunat fajar. Raka'ataini qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ada juga hadis yang lain matanya wa ma
yusibuha. 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Saya menjelaskan dari situ dulu, baru sampai pada suruhnya. Jadi ada keistimewaan tadi, ada istighfar, kemudian ada sholat sunat fajar di situ yang istimewa, yaitu 2 rakaat melebihi daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya, atau dunia dan isinya. Setelah itu nanti kita melakukan sholat fajar. Sholat fajar ini ada 2 yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini, keutamaannya. 1, tadi ayat mengatakan sholat fajar itu disaksikan, ya kan? Aqimis sholat dari dulu ke syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Jadi nasibnya sebenarnya Pak. Jadi malaikat yang tugas malam ini nanti pagi dia akan berangkat. Yang tugasnya pagi sampai malam, pagi itu muncul ya, maka 2. Jadi 2 malaikat di situ muncul di waktu fajar. Maka sholat fajar kita itu disaksikan oleh malaikat yang tugas malam dan malaikat yang akan bertugas. Nah, makanya hati-hati Pak ketika itu, ya kan? Catatannya nanti saya berangkat meninggalkan sebulan dalam sholat fajar. Nah itu dia. Yang baru datang, saya menemui sebulan dalam sholat fajar. Jadi 2 catatan kita. Yang berangkat menutup catatan kita dengan fajar, dengan sholat fajar. Yang baru datang membuka dengan fajar. Kok sempat waktu itu lalu? Catatannya aku tinggalkan sebulan dalam keadaan lalu. Ya kan? Makanya sahur itu diakhirkan tuh supaya dia terkalap di waktu fajar, ya. Nah itu makanya Pak Ibu ya, supaya kita jangan jadi dempet habis waktu sahar masuk waktu subuh, jadi nggak kelewatan waktu subuh. Itu yang pertama, disaksikan. Itu hebatnya sholat subuh. Makanya Buya Hamka ingin mengatakan kalau ingin melihat orang beriman, lihatlah sholat subuhnya di pagi hari Idul Fitri. Kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah sholat Idul Fitrinya. Nah, jadi yang sholat Idul Fitri itu orang Islam Pak. Yang sholat subuh paginya ke masjid, itulah orang beriman. Mana banyak orang Islam, orang beriman. Mana tinggi nilainya sholat subuh pagi itu atau sholat Idul Fitri? Apa kok Idul Fitri yang aja, apa kok subuh pagi itu yang Allah, ya kan? Nah itu nanti kita tanyakan pada orang-orang yang berbuat gitu ya. Nah Bapak Ibu, man sholat isya'an fi jama'ah faka'an nama sholat nisful lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, nah tadi kita, ya kan? Maka dia sama dengan sholat separuh malam, ya kan? Man sholat fajr atau sholat subuh, siapa yang sholat subuh di jamaah, faka'an nama kuludan, dia seperti sholat sepanjang malam. Jadi sholat subuh berjamaah itu nilainya sama dengan sholat semalam suntuk, ya kan? Di Padangko yang adanya cuma rumah makan semalam suntuk. Nah, sholat semalam suntuk ada dulu Pak, ya kan? Kamu cipu makan di situ ya luar biasa loh Pak. Ada pantai Wagui kan, ada. Cuma sayangnya cek sambal lado hijau itu tidak masak Pak, itu saja. Tapi Pak Haji kan tidak masak sambal lado hijau kan? Nah, kalau masak merah gitu, enak. Jadi sambal lado hijau itu tidak masak dulu, tidak. Karena lado merah, kalau masak ladonya merah. Alambik kan Pak ya. Bapak Ibu, dah kembali pada kaji waktu ini. Ya kan? Jadi sholat subuh berjamaah itu sama nilainya sepenuh malam. Kan hebat itu sholatnya itu. Ya kan? Nah, ada doa khusus untuk orang yang pagi itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini kata Rasulullah,
Ya Allah, berkahi umatku yang berusaha berpagi-pagi. Maka itu umat Islam sudah dimulai usaha paginya dengan istighfar, dengan sholat sunat fajar, dengan sholat subuh, ya kan? Nah, itu yang diberkahi, didoakan. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya muncul pertanyaan dari orang-orang miskin sebenarnya Pak, sholat yang populer suruh itu. Jadi orang-orang miskin di Madinah dia iri sebenarnya Pak. Irinya iri yang positif. Mereka mengadu, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya ya Rasul. Mereka bisa pergi haji, mereka pergi umroh. Sementara waktu juga mereka seperti kami, sholat juga subuh, sholat sunat fajar ya juga, ya kan? Nah, tunjukkan kepada kami ya Rasul, yang bisa loh kami menggandeng mereka itu. Kalau orang kaya bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Ya kami yang miskin ini gimana mau pergi haji mau umroh? Nah, Rasulullah mengatakan man sholat qada'an fi jama'ah summa qa'idan yazkurullah hatta tatla'il syams. Ini hadisnya Bapak Ibu, kualitasnya hasan Pak. Ya, hadisnya hasan. Ya, jadi kurang setingkat dibandingkan dengan hadis sahih. Ya kan? Hasan itu diterima Pak hadisnya. Kan hadis yang terima itu ada dua, satu sahih, ada satu hasan. Jadi termasuk hadis yang bukan apa ya, kalau bukan ditolak hadisnya, dia masuk yang diterima, ya kan? Nah, kalau posisi hadisnya, kekuatan hadisnya itu disepakati, termasuk Nasiruddin Albani mengatakan hadisnya hasan. Ya, jadi bisa diterima. Jadi bukan hadis yang dhaif, ya, hadisnya masuk kelompok hasan. Itu secara kualitas. Begini kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah? Kalau subuh berjamaah kan sholat yang tadi itu dapat kan, sholat sunat fajar gitu ya, sholat subuh berjamaah. Kemudian dia menetap di tempat sholatnya itu, di sholatnya di masjid dulu, tinggal di masjid, ya kan? Yazkurullah, sambil mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa maknanya baca Quran, bisa berzikir, bisa mendengarkan pengajian subuh, kan ada pengajian kita, ya kan? Atau baca Quran atau zikir sampai hatta tatla'il syams, sampai terbit matahari. Ya. Nah, satu yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu, itu ada kata-kata zuruk di kalender atau di jam digital itu. Zuruk di situ adalah batas habisnya waktu subuh. Jadi kalau ditanyakan kapan waktu subuh, besok waktu subuh berapa? Jam 5 lewat? Yang sudah ditambah 8 menit itu 12 berapa? 20. Tadi subuh? Jam 5 lewat 8. Itu sudah tambah ya. Nah, berarti jam 5 itu mulai yang pertanyaannya kapan berakhir waktu subuh itu. Nah, berakhir waktu subuh itulah yang disebut dengan zuruk. Ya, habis waktu subuh jam 6 berapa sih? Jam 6? 15 itu habisnya waktu subuh Pak, bukan salah zuruk. Nah, karena selama ini banyak yang salah memahami, orang ini gagal paham, sehingga waktu zuhur masuk dia langsung sholat sunat. Maka di kalender Muhammadiyah itu yang menggunakan hisab. Kan ini cerita kita ini sebenarnya orang hisab nih Pak, bukan orang ru'yat. Kalau orang ru'yat itu pergi keluar cari apa? Ya kan, fajar itu hanya dilihat bisa membedakan mana putih dengan benang merah, kan gitu ya. Nah, dalam ilmu hisab, zuruk di situ dibuat dalam kurungnya Pak. Kalau Bapak Ibu ada punya kalender, ya kebetulan saya ikut menyusun kalender itu dulu itu, ya kan? Dibuat di bawahnya Pak. Jadi zuruk di bawahnya ada penjelasannya. Waktu terlarang sholat. Jadi karena matahari mulai terbit, kan dilarang. Nah, Nabi SAW, Nabi kan melarang
sholat ketika matahari sedang terbit. Terbit matahari itu bukan bin salamin langsung terbit, Pak. Dia kan matahari itu bulan besar itu. Kemudian ini ufuk. Jadi munculnya terbit itu dari bawah ini kan. Ini 8 mil, 18 cahaya matahari itu sampai ke atas. Maka disebutlah dia fajar. Dia naik itu sampai jam 6 berapa tadi? 16. 6.15. Oke, itu baru naik matahari terbit. Nah, dari matahari terbit ini dilarang sholat di sini. Nah, ini waktu yang terlarang sholat itu sampai naik sepenggalan. Ya. Nah, sepenggalan itu waktu yang disepakati oleh ahli hisab di dunia itu 20 menit dari waktu zuhur yang waktu habis tadi. Tapi waktu yang paling amannya itu 26 menit. Betul-betul kalau 26 menit setelah waktu zuhur itu waktunya sudah duha, Pak. Jadi yang paling aman sholat zuhurnya itu adalah di waktu duha. Syekh Utsaimin mengatakan begini, kalau dia rentetan dari sholat subuh tadi sampai kepada duha di awal waktu, ini yang disebut orang dengan sholat zuhur. Kalau dia tunda sedikit lagi, maka dia akan masuk pada kelompok sholat duha. Walaupun semuanya sebenarnya setelah waktu matahari naik sepenggalan, masuklah waktu duha. Jadi duha ini awal waktu. Jadi bisa disebut kalau langsung berkaitan dengan sholat subuh tadi, maka sholat 2 rakaat itu bisa disebut dengan sholat zuhur atau sholat isra. Ya kan? Tapi sebenarnya kata Syekh Utsaimin ini adalah sholat duha. Jadi paling aman itu Pak 26 menit setelah waktu zuhur. Itu yang paling aman. 20 menit itu disepakati, tapi itu masih apa istilahnya kalau saya itu ya diskusi dengan kawan-kawan ahli hisab, kayak hujan, Pak. Masih rintai-rintai lah hujannya, Pak, seperti itu. Mau berhenti nih, tapi masih rintik-rintik seperti itulah. Maka itu yang paling aman betul-betul adalah 26 menit. Jadi kalau 6.15 tambah 26 menit jadi berapa? 2. Jam 7 kurang, hampir jam 7 kurang seperempat. Ya kan? Nah, itu nanti akan berkaitan rentetan dari salat fajar tadi, azan tampaknya ke salat 2 rakaat. Karena memang dalam itu kan tidak dikatakan hatta tatla isam summa yusalli raka'ataini. Tidak disebutkan nama salatnya dalam hadis itu kan. Kemudian dia salat 2 rakaat. Ya kan? Nah, kahujra balasannya itu adalah ka'annama hajja wal umrah. Qala Rasulullah SAW tamma. Jadi Nabi tidak mengatakan itu sholat zuhur atau sholat isra, tapi Nabi mengatakan summa yusalli raka'ataini. Setelah terbit matahari sepenggalan tadi itu, lalu dia sholat 2 rakaat. Rentetan itu sampai dengan sholat 2 rakaat itu balasannya seperti haji umroh. Lalu Nabi melanjutkan pembicaraannya tambah sempurna, gitu ya. Nah, jadi yang paling aman itu Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah 26 menit lebih kurang setelah sholat zuhur. Jadi hari ini jangan asal berbunyi zuhur langsung sholat, padahal itu batas waktu subuh habis. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, era edaran terbaru dari ulama Saudi, bedanya sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha Pak boleh langsung ketika masuk sepenggalan tadi itu, mulai masuk duha itu udah bisa tuh sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri dianjurkan tambah sepenggalan, berarti 2 kali Pak. Dia agak lambekkan sholat Idul Fitrinya. Maka itu bisa kalau nanti jam 7 kurang seperempat tambah sebanyak itu lagi,
bisa-bisa nanti jam 7:30 sholat sunat Idul Fitri. Nah, salah satu hikmahnya adalah supaya ada kesempatan lebih panjang untuk bagi jemaah kita yang belum membayar zakat fitrah. Jadi begitulah di agama ini betul-betul lapang sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Yang orang juga? Cukup clear ya. Jadi bukan bunyi bukan bunyi langsung sholat. Jadi kalau itu zuhur adalah batas habisnya waktu subuh dan dimulai waktu terlarang melaksanakan sholat, ya kan? Sampai betul-betul terbit matahari dan naik sepenggalan itu. Nah, jarak yang paling aman adalah 26 menit. Nah, tapi dari 20 gesernya dari situ itu sudah masuk kategori yang disepakati boleh melaksanakannya. Rasa itu Bapak Ibu materi kajian kita, mudah-mudahan bisa kita maklumi bersama dan insya Allah bisa kita amalkan